Halo, kembali lagi dengan saya Irianto Petrus Bitsardo. Kali ini kita akan membahas saham yang bergerak di bidang batubara, namun sebelumnya kita lihat dulu quotes dari Richard Branson kali ini, yaitu jika mimpimu tidak membuat takut, artinya mimpimu belum cukup besar. Semoga ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas saham PTBA. Sebelumnya kita akan lihat dahulu produksi dari PTBA ini dimanfaatkan kemana saja sih. Pertama, kita lihat sumber revenue-nya berdasarkan related-nya ya, relasinya. Batubara berelasi, penjualan batubara ke pihak berelasi 54%, sedangkan ke pihak ketiga 45%. Jadi, lebih banyak penjualan ke pihak yang berelasi. Di sisi lain, pihak berelasi sendiri juga ada persentase majority-nya. Di sini 49% dijual ke PLN, sedangkan 41% ke PTIP. Jadi, kalau kita melihat bagaimana pergerakan saham secara fundamental untuk saham ini, maka kita harus mempertimbangkan bagaimana ekonomi, bagaimana industri yang ada di dalam negeri, di mana dua perusahaan ini bergerak dan konsumennya paling banyak gitu ya, yaitu industri dan dalam negeri. Jadi sangat berpengaruh dengan pergerakan makroekonomi secara general di Indonesia. Oke, jadi bagaimana strategi investasinya? Sebelumnya, teman-teman bisa subscribe dulu nih, karena di video-video berikutnya juga saya akan membahas saham-saham lainnya yang mungkin bisa menjadi watchlist bagi teman-teman tanpa harus teman-teman juga repot-repot membuka laporan keuangannya. Atau ya memang perlu sih membuka laporan keuangan, namun kita akan menyediakan preview-preview yang mungkin akan membantu teman-teman memahami sebelum melihat lebih detail laporan keuangannya. Langsung saja, pertama kita akan lihat dari total asetnya ya, growth-nya. Kalau dilihat di sini, di 2 tahun terakhir, dari 2020 ke 2021, nilai asetnya menurun. Hal ini diakibatkan oleh total ekuitas yang juga menurun. Di sini kita lihat ya, di kuartal pertama 2020, juga total debt yang menurun, meskipun secara keseluruhan ya, dari 2015 nilainya cukup stabil ya. Dan apa sih bagian dari total aset yang dikorbankan dalam hal ini? Di sini kalau kita lihat, yang atas ini adalah aset tetap, yang bawah adalah aset lancar. Dan di sini ternyata aset tetapnya justru tetap bertumbuh ya. Ini yang berwarna abu-abu ini aset tetap, dan total investasi juga bertumbuh. Ini artinya penurunan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih diakibatkan oleh aset lancar. Dan di sini terlihat aset lancarnya menurun cukup tajam ya di 2020 ke 2021, lebih karena yang berwarna biru ini, yaitu kas dan setara kas. Jadi, aset yang berkurang dari perusahaan ketika kita melihat total aset yang menurun ini cenderung pada aset lancarnya. Namun begitu, kita tetap lebih objektif, dan saya akan memberikan lampu merah karena growth dari aset maupun ekuitasnya menurun. Berikut ini adalah summary yang bisa teman-teman lihat. Lanjut. Kemudian seperti yang kita lihat tadi sebelumnya, bahwa total asetnya menurun di 2 tahun terakhir, meskipun secara rata-rata grafiknya cukup stabil begini. Namun kalau kita lihat dari total long term debt dibandingkan total debt atau utang jangka panjang dibandingkan utang totalnya, nilainya itu di angka 3,2 dibandingkan 6,9. Hampir 50%. Persentase dari long term debt-nya memang cukup tinggi. Jadi di sini cukup harus lampu kuning kalau menurut saya, karena long term debt ini dapat memberikan beban bagi perusahaan dengan bunga yang dimilikinya. Namun perlu diingat juga, ini juga harus dibandingkan dengan debt to equity ratio.
Dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Kemudian untuk debt to equity ratio atau perbandingan antara utang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan, idealnya atau yang saya lebih nyaman lah ya, nilainya itu di bawah 1. Dan dari 2015 memang nilainya di bawah 1, bahkan cenderung menurun ya di sini kecenderungannya dari tahun ke tahun. Sedangkan porsi long term debt dibandingkan total asetnya ternyata hanya 13%. Dan nilai ini cukup rendah, mungkin lebih rendah dari beberapa tahun terakhir meskipun ada peningkatan ya dibandingkan tahun 2020. Overall, ini cukup membuat saya nyaman, saya akan memberikan lampu hijau untuk performa ini. Dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Kemudian cash ratio, yaitu uang kas yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Dan kalau di sini kita lihat, nilainya hampir semua ya, kecuali 2017 dan 2016, itu di atas 100%. Artinya, uang kas yang dimiliki mampu membayar utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini cukup wajar ya, karena seperti yang sudah dilihat sebelumnya bahwa debt to equity ratio yang dimiliki oleh perusahaan juga cukup rendah nilainya. Kemudian untuk aset turnover, nilainya masih cukup stabil, meskipun trennya adalah menurun dibandingkan 2018 hingga tahun sekarang. Jadi, dengan performa ini saya masih cukup nyaman dengan keadaannya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Sorry. Dan berikut ini summary-nya ya. Lanjut. Kemudian untuk revenue-nya, di sini revenue-nya ternyata mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Dan kalau di annualize atau dikalikan 4 istilahnya ya, karena ini kuartal pertama, ternyata dari tahun ke tahun nilainya memang cukup trennya positif, naik ya. Kalau dibandingkan tarik garis dari tahun 2015 hingga 2021, namun jika kita membandingkan dari 2019 ke 2021, maka trennya ini memang menurun. Dan ini cukup membuat saya tidak nyaman, saya akan memberikan lampu merah di sini. Berikut ini summary dari revenue ya. Lanjut. Kemudian untuk net profit atau keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan, karena pendapatannya juga menurun sih, jadi cukup wajar net profitnya juga menurun di sini. Dari 903 menjadi 500. Di sisi lain juga net profit margin juga menurun dari 17,6% menjadi 12,5%. Hal ini cukup wajar karena mungkin perusahaan memiliki fixed cost yang tidak bisa menyesuaikan juga turun ya dengan penurunan pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga net profit margin juga tidak bisa tetap di angka yang sama akibat adanya fixed cost tersebut. Jadi ini saya akan memberikan lampu merah di sini. Dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Times interest earned, yaitu berapa kali lipat sih bunga yang dimiliki oleh perusahaan dapat dibayarkan dengan keuntungannya. Karena tadi debt to equity rasionya atau utangnya juga cenderung sedikit ya, maka sangat wajar times interest earned yang dimiliki oleh perusahaan juga tinggi. Namun dibandingkan kuartil pertama tahun 2020, nilainya turun dari 30 menjadi 19,2. Dan saya lebih nyaman kalau nilainya di atas 1 dan 19,2 jelas jauh di atas 1. Kemudian untuk return on equity, return-nya itu sendiri mengalami tren yang menurun dari tahun ke tahun. Dan kalau dilihat dari segi angka 2,85 mungkin bisa dibulatkan ke 3 lah istilahnya ya. Dikalikan 4 atau di annualize itu nilainya masih di bawah 12%. Nilai yang cukup nyaman ya untuk investasi di saham, namun di sisi lain
tren yang menurun dari tahun ke tahun ini perlu diperhatikan dengan seksama. Saya akan memberikan lampu kuning di sini. Dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Kemudian, kita akan berbicara tentang harga. Dan pada saat ini video ini dibuat, harga PTBA di angka 2.130. Dan nilai ini bisa naik mungkin di angka 52%-an menjadi 3.200 jika melihat sejarah dari PBV yang dimiliki oleh perusahaan beberapa tahun ke belakang. Sedangkan karena pendapatan perusahaan cukup menurun dan trennya menurun jika kita lihat tadi di ROE-nya, maka menggunakan pendekatan price to earning ratio dibandingkan perusahaan lain di IHSG, nilainya mungkin bisa turun di angka 1018. Mana yang lebih dapat dipercaya? Pada saat kondisi perusahaan memang sedang mengalami pendapatan yang cukup goyang gitu. Dan di sini kalau dilihat mungkin menurut pendapat saya pendekatan PBV lebih masuk akal karena merepresentasikan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi saya akan memberikan lampu hijau untuk pricing yang ada pada saat ini. Dan berikut ini summary-nya. Kembali lagi, harus diperhatikan bahwa ini adalah objek dari kondisi teknikal dan isu yang berkembang. Lanjut. Bagaimana strategi investasi yang bisa dijalankan? Sebelumnya kita akan summary-kan dahulu apa yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Dari growth-nya, yaitu dengan aset yang bertumbuh, saya belum bisa memberikan centang karena asetnya mengalami penurunan dari dibandingkan kuartal pertama 2020. Kemudian untuk likuiditasnya, di mana debt to equity ratio maupun long term debt-nya memiliki nilai yang cukup rendah, saya akan memberikan centang di sini. Untuk activity, di mana perusahaan memiliki cash reserve yang tinggi, saya akan memberikan centang di sini. Untuk profitability, di mana perusahaan memiliki increasing profit, saya belum bisa memberikan centang karena return on equity mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk valuasi, saya dapat menggarisbawahi bahwa harga saat ini sudah cukup low berdasarkan perhitungan saya, jadi saya akan memberikan centang di sini. 3 dari 5. Sebelum kita masuk ke strategi apa yang saya bisa lakukan untuk saham ini, pertama kita akan membahas kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan tantangan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, berdasarkan analisis tadi, dapat dilihat bahwa perusahaan saat ini memiliki harga yang cukup murah ya, sahamnya, namun memiliki kekurangan yaitu performa dari kuartal pertama dibandingkan tahun 2020 cenderung di bawah ekspektasi atau mengalami penurunan. Dan ini ada penjelasannya yaitu bahwa curah hujan yang tinggi itu menjadi penekan kinerja Bukit Asam. Jadi, karena curah hujannya tinggi, sedangkan coal ini harus diproses atau dikirimkan dalam kondisi kering, ya. Ada proses yang membutuhkan pengeringan, maka yang bisa dijual pada kuartal pertama tahun ini cukup tertekan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau kita bicara kesempatan bahwa seperti isu-isu yang sudah ada bahwa harga batu bara sedang sangat baik ya, cenderung naik di beberapa bulan terakhir ini juga. Sedangkan untuk tantangannya adalah produktivitas industri akibat PPKM Juli. Perlu diingat bahwa tadi persentase dari pengguna industri dengan kebanyakan produk ya, kebanyakan coal-nya itu dibeli oleh PT PLN dan PTIP, maka produktivitas industri akan menjadi salah satu parameter yang perlu dicermati terlebih di kondisi pandemi ini. Jadi, decision apa yang dapat saya
ambil untuk saham ini, kembali diingatkan terlebih dahulu bahwa ini adalah opini pribadi berdasarkan data yang tersedia, dapat berubah berdasarkan ketersediaan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk di skip, saya tidak akan skip ya, karena jumlah centangnya tadi 3 dibandingkan 2 ya. Kemudian untuk short term trading, ini cukup saya memberikan centang karena dengan fundamental yang cukup baik. Namun di sisi lain, perusahaan batubara atau perusahaan yang menjual batubara ini memiliki produk bersifat komoditas. Jadi harganya sangat fluktuatif sehingga sangat cocok jika perlu untuk trading gitu ya. Untuk wait for discount saya belum centang terlebih dahulu karena pada saat video ini dibuat laporan dari kuartal kedua akan segera diterbitkan dan memang kalau dilihat bahwa kekurangan dari kuartal 1 yang tertera di laporan kali ini mungkin saja juga bisa sudah selesai gitu ya, karena perubahan cuaca tersebut sudah selesai, kemudian di sisi lain harga batubara yang baik ini juga mungkin akan direpresentasikan di kuartal kedua. Kemudian untuk medium term hold, jadi misalnya saya sudah punya, saya akan melakukan medium term hold. Ini mungkin centang terbesar saya, karena dengan adanya kesempatan ini, maka begitu kuartal kedua laporan keuangannya keluar, dapat direpresentasikan di mana di sisi lain keadaan cuaca yang cukup ekstrim di awal tahun sudah mulai berkurang. Kemudian untuk return investing, saya belum bisa centang karena secara return on equity dari tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sedangkan untuk capital gain investing, saya akan memberikan centang karena memang nilainya masih di bawah PBV rata-rata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sedikit pembahasan dari PTBA, dan kalau teman-teman ada opini lain atau ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, juga di share ke grup-grup lain, supaya bisa didiskusikan bareng-bareng juga. Dan pastikan untuk subscribe, karena saya akan bahas saham-saham lainnya yang mungkin ada dalam watchlist teman-teman secara fundamental, menggabungkan aspek laporan keuangan, berita, dan lain-lain. Oke, saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!